Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di pagi hari yang cerah ini bertepatan di hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, kita kembali belajar biologi, memasuki materi bab 2 tentang metabolisme. Semoga dari tayangan video ini Ananda dapat bisa menyimak sepenuhnya dan mencatat bagian yang penting dari pembahasan tayangan video yang Bapak sudah sampaikan. Dan jangan lupa apabila Ananda ingin memberikan pertanyaan, Ananda dapat bisa memberikan pertanyaan lewat kolom komentar di bawah ini. Ya, di slide pertama di sini kita membahas tentang pendahuluan. Ya, pendahuluan dari poin pertama di sini, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, akan tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang ketiga, makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Ya, jadi maksud dari poin pertama di sini, energi tidak dapat diciptakan. Energi tidak dapat diciptakan, artinya energi dapat diubah, ya, akan diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya. Contohnya pada energi matahari. Jadi energi matahari itu diperlukan oleh tumbuhan, yang mana tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut juga autotrof. Dengan cahaya matahari itu, tumbuhan akan melakukan yang namanya fotosintesis, pembentukan zat makanan melalui cahaya matahari dan dibantu oleh yang namanya klorofil, zat hijau daun. Selanjutnya akan menghasilkan yang namanya energi dalam bentuk glukosa, yang mana glukosa ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, tumbuhan ini nanti juga akan digunakan oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan, manusia, dan sejenisnya untuk dapat dihasilkan, untuk dapat digunakan, dimanfaatkan dalam tubuhnya. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup melakukan transformasi. Maksud transformasi ini adalah pembentukan, pengubahan energi dari satu energi ke energi lainnya melalui namanya proses metabolisme. Metabolisme itu proses pembakaran yang berlangsung di dalam sel tubuh, tepatnya di mitokondria. Nah, pada slide ini di sini kita mengetahui apa itu metabolisme. Ya, metabolisme ini dalam bahasa Yunani-nya berarti metabol, yang artinya berubah. Atau secara harfiah berarti perubahan. Jadi metabolisme ini adalah perubahan energi dari satu energi ke energi bentuk lainnya. Kemudian yang kedua adalah jalur metabolisme. Jalur metabolisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah katabolisme. Nah, katabolisme di sini yaitu merombak molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Yang kedua, anabolisme. Maksudnya membangun molekul kompleks dari molekul-molekul yang sederhana. Artinya molekul-molekul kompleks ini akan dibentuk menjadi molekul-molekul yang sederhana. Dan kebalikan dari katabolisme ini adalah anabolisme, membangun molekul-molekul kompleks membangun molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Kemudian
Metabolisme ini ya di dalam tubuh berlangsung secara optimal ya reaksi-reaksinya pada suhu 27 derajat Celcius suhu ruangan. Misalnya kalau hewan poikiloterm adalah hewan yang berdarah dingin dan hewan homoiotherm, hewan berdarah panas. Agar reaksi-reaksi berjalan lebih cepat, diperlukanlah yang namanya katalisator. Apa itu katalisator? Katalisator adalah zat yang mempercepat reaksi, tapi zat itu tidak ikut reaksi. Tetapi zat itu tidak mengubah bentuk reaksi tersebut. Dia hanya mempercepat reaksi saja. Contohnya enzim dan ribozim. Nah, apa itu enzim? Nah, mungkin Ananda pernah mendengar enzim di bangku SMP dulu ya. Enzim merupakan biokatalisator. Bio berarti hidup, katalis berarti mempercepat. Tor itu berarti pembentukan. Jadi yaitu dapat mempercepat reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Artinya mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengubah struktur bentuk kimia tersebut. Enzim dibedakan menjadi dua, yaitu enzim sederhana dan enzim konjugasi. Apa itu enzim sederhana? Enzim sederhana itu terdiri dari protein-protein. Sedangkan kalau enzim konjugasi terdiri dari dua, yaitu protein dan struktur non-protein atau kofaktor. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sifat-sifat enzim, pasti Ananda ingin mengetahui mengapa kiranya kita perlu mempelajari yang namanya enzim. Enzim sangat perlu kita pelajari karena enzim dapat bermanfaat untuk proses pengubahan ya zat yang tidak dapat dimanfaatkan tadi dapat dimanfaatkan kembali. Saya ulangi, mengapa perlu kita mempelajari enzim? Karena enzim ini sangat bermanfaat dalam bidang industri. Artinya apabila dalam bidang industri itu ada suatu limbah hasil proses industri, kemudian limbah itu ingin dibuang, tetapi dengan adanya enzim, limbah tadi tidak jadi dibuang, melainkan dimanfaatkan untuk barang yang bermanfaat, suatu zat yang bermanfaat. Seperti misalnya industri keju. Industri keju itu menghasilkan limbah cair keju yang mengandung laktosa. Nah, limbah cair keju tadi akan bisa dimanfaatkan kembali menjadi zat pemanis, ya, atau dapat bisa difermentasikan menjadi alkohol. Nah, makanya enzim ini sangat perlu kita pelajari di bangku SMA ini ya. Kemudian kita bahas lagi lebih lanjut mengenai sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim ini terdiri dari 7 poin. Yang pertama, enzim adalah suatu protein. Nah, enzim ini adalah suatu protein karena dia mengandung yang namanya asam nukleat. Ya, asam nukleat itu adalah protein. Ya, protein di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah biokatalisator. Nah, tadi kita sudah jelaskan apa itu biokatalisator. Biokatalisator yaitu mempercepat reaksi tanpa bereaksi, tanpa mengubah suatu struktur, tanpa mengubah suatu bentuk. Ya, dia hanya berperan untuk mempercepat reaksi tersebut. Yang ketiga adalah mempercepat reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi dalam melakukan ataupun dalam mempercepat reaksi dengan menggunakan enzim, ya, tidak membutuhkan banyak energi aktivasi. Ya, tidak membutuhkan yang namanya energi aktivasi yang berlebihan. Ya. Kemudian bekerja spesifik, ya, bekerja spesifik ini artinya bekerja hanya pada bidang-bidang tertentu saja, ya, atau bekerja pada zat-zat tertentu saja, ya. Misalnya hanya satu enzim
hanya bekerja untuk satu substrat saja. Ya, misalnya hanya satu enzim bekerja hanya dengan satu substrat saja. Kemudian dapat bekerja bolak-balik. Maksudnya dapat bekerja bolak-balik sini yaitu enzim tidak menentukan arah suatu reaksi, hanya sekedar mempercepat proses reaksi sehingga reaksi dapat mencapai kesetimbangan. Ya, contohnya lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebaliknya lipase dapat menggabungkan asam lemak dan gliserol menjadi lemak kembali. Artinya ya dengan adanya enzim tadi dia dapat bekerja secara bolak-balik ya pembentukannya. Nah, yang keenam yaitu tidak tahan terhadap suhu tinggi. Artinya enzim ini tidak tahan terhadap suhu yang panas ya. Enzim ini apabila terkena suhu yang tinggi akan menyebabkan yang namanya denaturasi, rusaknya enzim tadi, berubah lagi sifatnya ya. Kemudian yang terakhir adalah substrat asing dapat menghambat kerja enzim. Ya, dengan adanya substrat asing ya dapat menghambat kerja enzim. Substrat asing ini tersebut dinamakan inhibitor ya. Nah, inhibitor ini disebut juga substrat asing, penghambat kerja enzim. Dia dibedakan menjadi dua jenis yaitu kompetitif dan non kompetitif. Apa itu kompetitif? Ya, kompetitif yaitu zat yang menghambat yang mempunyai kemiripan struktur dengan substratnya. Inhibitor dan substrat saling bersaing, memperebutkan sisi enzim. Maka apabila inhibitor berikatan dengan sisi enzim, maka substrat tidak dapat berikatan karena sudah terpenuhi sisi aktif enzim tersebut. Jadi apabila terdapat dua substrat, ya, terdapat dua substrat yang saling bersaing memperebutkan sisi enzim, dan apabila inhibitor tadi, yang mana inhibitor ini adalah substrat asing yang berikatan dengan sisi enzim, maka substrat itu tidak dapat, substrat yang ingin bersaing tadi, yang lainnya tidak dapat berikatan karena sudah terpenuhi sisi aktif enzim tersebut. Kemudian yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Apa itu non-kompetitif? Yaitu zat yang menghambat mempunyai kemiripan struktur dengan substratnya. Misalnya inhibitor dan substrat lain saling bersaing memperebutkan sisi enzim. Maka inhibitor berikatan dengan sisi enzim, maka akan berubah bentuk sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan. Saya ulangi, inhibitor dan substrat lain saling bersaing. Inhibitor dan substrat lain saling bersaing memperebutkan sisi enzim, maka inhibitor berikatan dengan sisi enzim akan merubah bentuk sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan. Sehingga substrat lain tidak dapat berikatan. Itu dia inhibitor non kompetitif. Nah, bagaimana cara kerja enzim? Enzim bekerja mengubah substrat menjadi hasil akhir. Ya, sebaliknya, ya, enzim juga dapat mengubah hasil akhir menjadi substrat apabila lingkungannya berubah. Contohnya lemak akan diubah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Sebaliknya, enzim lipase akan mengubah asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Ya, dan contoh lainnya adalah protein. Protein akan diubah oleh enzim protease menjadi asam amino. Ya, begitu juga enzim protease akan mengubah asam amino menjadi protein. Ya. Kemudian cara kerja enzim juga terbagi dua. Yang pertama adalah kunci gembok atau disebut dengan lock and key. Nah, enzim ini dimisalkan sebagai gembok memiliki bagian sisi aktif yang dapat berikatan, cocok dengan substrat, misalnya sebagai kunci. Nah, hipotesis ini dikemukakan oleh Emil Fischer. Ya, apabila enzim dengan substrat ya saling berikatan, saling cocok, sehingga disebut juga dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Emil Fischer, ya, kunci gembok, lock and key. Artinya mereka ini mempunyai sisi aktif yang sama, ya, yang cocok, ya. Kemudian kecocokan ini terinduksi atau induksi Pitts, yaitu penempelan substrat pada sisi aktif enzim akan
mengubah bentuk sisi aktif enzim menjadi cocok atau sesuai, walaupun substrat memiliki bentuk yang berbeda. Nah, hipotesis ini dinamakan oleh Daniel Kosler. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi enzim? Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu optimum itu 30-40 derajat Celcius. Apabila melebihi dari itu, enzim akan mengalami yang namanya denaturasi atau disebut perusakan, rusaknya enzim tadi. Kemudian yang kedua perubahan pH. Jadi perubahan pH ini harus stabil, optimum, ya, netral. Biasanya pH itu 7 netralnya, ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih pun jangan terlalu berjauhan. Kalau misalnya kurang pun tidak terlalu kurang kali, ya. Harus pH-nya itu optimum 7, ya. Kemudian yaitu konsentrasi enzim pada substrat. Apabila perbandingan jumlah antara enzim substrat harus seimbang. Jadi jangan terlalu konsentrasinya atau takarannya terlalu lebih antara enzim dan substrat, harus saling seimbang dia, stabil. Kemudian yang terakhir adalah inhibitor enzim. Nah, inhibitor enzim ini seringkali dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor, ya. Inhibitor itu adalah hambatan zat tadi, ya, menghambat zat tadi bereaksi, ya. Cara kerja inhibitor ini adalah berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim inhibitor yang masih mampu atau tidak mampu berikatan dengan substrat. Kemudian nomenklatur dan klasifikasi enzim. Nomenklatur adalah pemberian nama dan klasifikasi adalah pengelompokan enzim. Enzim diberi nama dengan akhiran ase, misalnya maltase, lipase, amilase, protease. Namun ada juga enzim tidak diberikan akhiran ase seperti pepsin, tripsin, titialin, dan erapsin. Nah, yang terakhir adalah ATP, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat ini adalah molekul nukleotida yang berenergi tinggi. Nah, disusun oleh gula pentosa dan basa nitrogen, serta mengikat 3 gugus fosfat. ATP mengalami hidrolisis, melepaskan 1 gugus fosfat, dan membebaskan energi sehingga membentuk ADP. Artinya, fosfat tadi dilepas dan dibebaskanlah satu energi, sehingga mengubah dari ATP menjadi ADP, adenosin difosfat. Begitu sebaliknya, adenosin difosfat akan melepaskan 1 gugus fosfat dan membebaskan energi sehingga terbentuk AMP, adenosin monofosfat. Selanjutnya AMP tidak dapat lagi dikonversi. Jadi sampai tahapan ADP saja, ya. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila Ananda ingin bertanya, boleh mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.